Saya mulai ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Nafa. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sebentar. Ya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pendidik hebat yang telah hadir pada pelatihan keempat wilayah 1, yang mana Bapak Ibu tetap semangat dari pelatihan 1 hingga pelatihan keempat ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat-sehat agar bisa terus mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan para pelatih virtual reality. Yang mana agenda hari ini adalah review scene atau Bapak Ibu saling membagi scene yang sudah dibuat nanti gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih tertinggal dan sebagainya itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil dilihat lagi video-video YouTube rekaman pelatihannya yang sudah tersedia di grup. Linknya tinggal ditonton aja, lalu nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Abdul Rahim atau Pak Amin selaku trainer di wilayah 1, atau bisa juga dengan saya. Sedikit informasi bahwa hasil akhir atau nanti kan Bapak Ibu akan mendapatkan device, juga nanti akan melakukan proses diseminasi dan sebagainya. Itu yang dilihat adalah hasil akhirnya adalah yang mana outputnya Bapak Ibu harus menghasilkan atau membuat scene sesuai dengan mata pelajaran. Tidak harus bagus, tidak harus sesuai dengan yang dicontohkan kemarin Pak Amin dan Pak Abdur, tidak harus seperti itu, tidak apa-apa, untuk scene sederhana saja, yang penting Bapak Ibu sudah membuat seperti itu. Karena jika dilihat dari absensi saja atau kehadiran saja itu tidak bisa menjadi tolak ukur kami selaku mentor dan trainer gitu. Kalau saya lihat dari absensi gitu ya lumayan gitu, hampir 90% yang hadir gitu. Namun tetap outputnya adalah hasil scene yang Bapak Ibu buat. Bila mana Bapak Ibu ada kendala terkait pembuatan scene, ada yang tidak bisa, ada yang bingung, atau ada yang kesulitan dalam membuat scene, itu bisa langsung dikoordinasi dengan Pak Abdul Rahim atau Pak Amin atau dengan saya. Seperti itu. Untuk agenda selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Abdul Rahim atau Pak Amin selaku trainer yang akan memimpin pelatihan pada hari ini. Kepada Pak Abdul Rahim atau Pak Amin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nafa. Punten Pak Amin, silakan Pak. Ya, silakan Pak Abdur, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di program pelatihan para pelatih virtual reality, atau istilahnya kalau kita kenal saat ini trainer of trainer ya. Jadi TOT-nya ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya lah kita diberikan nikmat sehat walafiat. Kemudian kita bisa bertatap maya kembali di pagi hari yang cerah ini. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat. Begitu juga bisa memberikan lagi kebaikan kepada orang banyak, seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, hari ini kami akan melakukan beberapa review ya yang sudah disampaikan Mbak Nafa, melihat beberapa yang sudah kami terima ya di form pengumpulan kode kelas, begitu juga storyboard dan story lainnya ya Pak Amin ya. Hanya Bu Dio yang baru mengumpulkan. Baru Bu Dio saja, saya cek. Ya, luar biasa. Jadi
mungkin untuk awal nanti boleh sekalian gitu ya, kita santai aja gitu nanti hari ini Bapak Ibu, jika memang sudah ada yang langsung ready gitu kan, kemudian bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di kolom chat di Zoom. Kemudian nanti untuk kami review bersama ya, kita sharing kira-kira apa yang harus ditambahkan atau bagaimana nanti kita bahas bersama-sama di hari ini Bapak Ibu. Mungkin Pak Amin boleh bantu Pak, tadi saya kan coba untuk buka di viewernya, namun nggak bisa diklik Pak Amin, jadi yang kode kelas Budio ya. Oh, kode kelas Budio ya. Gue coba. Bapak Ibu sehat semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk nanti pada saat pembuatan konten Bapak Ibu, kami dari tim trainer maupun mentor mengimbau atau mengajak Bapak Ibu agar membuat scene sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, jadi tidak perlu seperti mirip persis atau secara konsep yang pernah kami berikan, untuk memberi kemudahan Bapak Ibu juga dalam menyelesaikan training ini gitu ya, atau pelatihan ini, untuk menghasilkan akhirnya outputnya itu adalah kode classroom gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang mungkin yang pernah kami demonstrasikan itu terlalu sulit, ya tidak apa Bapak Ibu, untuk dibuat lebih sederhana yang pernah saya juga di pertemuan 2 gitu ya. Kita buat skenario sederhana, hanya 1 scene saja sudah bisa Bapak Ibu. Jadi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kira-kiranya masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada kami Bapak Ibu. Coba saya share screen untuk storyboard yang sudah dibuat Budio ya. Mohon izin ya Budio ya. Iya. Baik, Bapak. Lagi loading dulu ya, Mas Abdur. Bukan. Siap, Pak Amin. Lanjut, Pak. Nah, ini storyboard atau storyline ya yang Budio buat. Wah, luar biasa, ini kompleksitasnya sudah menyamai dengan template yang sudah kami berikan ya. Di sini nama template-nya tentang receipt quest, bahasa Inggris KIKD 4.2, kemudian keterampilannya itu menangkap makna teks prosedur. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada pemicu masalah yang pertama ya. Ada, sebentar saya admit dulu. Oke. Nah, di sini Budio menggunakan konsep game based learning ya. Kemudian konten ini didesain berdasarkan pelajaran bahasa Inggris kurikulum penyederhanaan masa pandemi ya. Oke. Untuk kelas 9 pada KD 4.2. Oke, berarti Budio sekarang mengajar di kelas 9 ya, Bu ya? Ya, betul, Pak. Nah, kemudian di sini ada beberapa aset yang digunakan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya siswa dapat menangkap makna berkaitan fungsi sosial, teks, dan struktur teks. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Nah, berarti sudah memuat tujuan pembelajaran dan juga memuat KD ini. Oke, di sini ada scene 1, pelajaran pasar modern, bank, toko buku. Atau Bu Dio boleh izin kirim scene-nya, Bu. Mungkin nanti bisa sebentar. Kirimnya di nggak bisa dibuka ya Pak dari ini? Mungkin Pak Amin sedang membuka. Nah,
di sini ada environment-nya itu pasar modern, kemudian ada strukturnya itu pasar modern, ada bank, toko buku, ada jalan, ada area parkir, static objeknya ada papan iklan, beberapa tanaman dan pohon. Nah, di sini Budio menggunakan ada voice over juga ya, ada teks, kemudian ada quiz ya, nanti yang akan dimuat biasanya di akhir scene. Oke. Nah, ini seperti ini sudah luar biasa Budio ya, mengikuti yang sudah pernah disampaikan. Nah, di sini Budio menggunakan penamaan standpoint pada tiap scene-nya. Di sini ada scene 1 ya, ada standpoint pertama sampai dengan ketiga. Kemudian Budio ini ada berapa scene, Bu, di total classroom-nya, Bu? Wow, sampai scene 4, scene 5, scene 6, scene 7 kalau nggak salah. Luar biasa Budio ada scene 7. Nah, ini scene 7 ini biasanya dihubungkan dengan portal. Betul ya Budio ya? Oke. Ini kita masih menunggu Pak Amin untuk sama-sama saya coba share kode kelasnya. Nanti Bapak Ibu bisa juga join ya ke kelasnya Budio. Saya coba input di kolom chat. Budio di viewernya sudah mencoba juga ya? Lagi proses loading. Tapi kemarin udah sih. Oke, baik Bu. Apakah bisa dibuka, Bapak? Kalau di Bisa HP saya ya? mungkin karena kepenuhan memori atau bagaimana ya, jadi logonya itu, tapi sih kalau saya beberapa coba kelas yang lain sepertinya bisa Ibu. Coba mungkin. Kalau di Pak Amin gimana Pak tampilannya Pak? Ini lagi mau masuk. Oh, berarti sudah tampil ininya ya, previewnya. Iya, sudah. Mbak Nafa boleh yang saya dijadiin host biar bisa share screen yang viewernya, yang satunya lagi, Mbak. Ini ya Budio ya? Iya, betul Pak. Budio. Berarti yang pertama itu yang research quest 1 ya Mbak? Yang start, ya. Yang starting. Distorting Pak Amin. Jadi mungkin di perangkat HP-nya di ini ya, yang audionya di nonaktif. Ya, betul. Siap.
bagian pojok kiri Pak Amin ada. Oh, sudah. Udah, ini belum, Mbak? Masih ya? Masih. Tadi kayaknya ada Pak Amin yang balik ke situ ya. Terus di pojok kiri atas, nah ada lambang speaker pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Yang tadi ada gambar speaker gitu, kayak gambar toa gitu. Nah itu ya samping Zoom. Nah, sip. Udah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul. Siap, sama-sama Pak Amin. Oke, baik. Kita Aman, buka ya. Aman. Oke, siap. Kita pakai yang non-zero aja ya. Biar tidak ini. Sana nggak pakai kacamata. Di HP saya mungkin sudah lelah ini. Nggak bisa kebuka. Emang memorinya terbatas. Jangan galak-galak ya, Pak. Ayo Bapak Ibu, jangan mau kalah dengan Bu Dio. Segera di-share kode classroom-nya, nanti kita lihat bersama-sama, kita sharing-sharing di hari ini gitu ya. Sabda kalau mau suaranya terdengar di mana Pak Abdul pengaturannya? Belum Pak Amin suaranya. Ada ya background musiknya ada ya? Ada musiknya. Ada musik sama ada voice-nya juga. Iya, nanti ada voice-nya. Kok saya jadi nervous ya? Santai aja Bu Dio, Pak Amin. Santai aja. Kayak mau seminar skripsi kayaknya. Aduh, ini nggak kita tanya-tanya Ibu. Wah, luar biasa ini sini Bu. Mungkin untuk menampilkan suara bisa di awal Pak Amin ya, pada saat share screen. Ya. Bentar, aku ini dulu coba. Suaranya nggak kedengaran soalnya, nggak ada suaranya. Saya stop dulu. Share screen. Oke, siap. Di toolbar-nya itu Pak Amin bisa nggak di... Ada ya? Sip. Oke. Nah ini yang nyambut di depan Bu Dio ya. Iya, Bu Dio. Ini penempatan standpoint-nya sudah baik Bu Dio ya. Selamat datang di Recipe Quest. Kamu memiliki 3 misi utama yang harus diselesaikan. Pergilah ke standpoint berikutnya untuk mendapatkan petunjuk. Wah, luar biasa. Membawa semangat sekali Bu Dio. Kamu memiliki 3 misi. 1. Menyaksikan video resep. 2. Mempelajari resep. 3. Menyelesaikan kuis.
Pergilah ke portal A atau portal B untuk misimu. Apakah kamu siap? Berarti di sini harus milih salah satu ya, Bu Dio ya. Ya, betul Pak. Kita coba ke portal A. Sudah mantap Bu Dio. Suaranya kayak ini pengisi suara yang di film-film Bu Dio. Mantap. Jadi pengisi suara mungkin boleh nih Bu Dia nih di film-film animated animasi. Suara Film kalbu Frozen ya, gitu Pak. Bu Dio. Cuma memang musiknya memang kadang lebih besar daripada ini ya, Iya. Pak. Kalau nggak salah ada pengaturannya ya Mas Abdur ya. Jadi dikecilin gitu kalau nggak salah. Ya betul. Jadi untuk di background musik itu bisa di reduce Bu Dia suaranya dikecilkan gitu ya. Oh, nanti itunya di mana? Untuk setting itu suaranya. Coba nanti mungkin di Kemarin cari-cari nggak ketemu. Enak masakan tuh Bu Dio. Loading. Bu Dio kayaknya tampilan YouTube-nya agak terlalu atas ya, jadi kita agak nenggak gini kelihatannya. Oke. Iya. Nanti bakal disetting Iya. lagi. Ya kalau pakai kacamata ini nanti agak bakalan. Iya, kemarin begitu. nyoba nenggak banget ternyata. Ya, paham Iya. betul ya. Iya. Betul. Mungkin nggak apa-apa nanti tinggal diatur presisi agak ke bawah ya Bu Dio. Iya. Ya, Pak. Ini terus ini kedekatan antara standpoint sama yang YouTube-nya itu, jadi kelihatan lengkap banget. Siap. Revisi ya Bu Dio ya? Enggak Ya. bukan revisi Bu Dio. Itu ya mungkin buat nanti teman-teman pun juga bisa sama-sama ini ya, saling juga mungkin ada yang seperti Bu Dio.
Ya, siap, nggak apa-apa, Pak. Kemarin juga kan ada apa? Yang pita durasinya itu. Jadi ketutupan subtitle dari videonya. Kira-kira Oh iya. itu karena kedekatan atau gimana ya, Pak? Oh, tertutup dengan loading screen-nya ya, Bu ya? Iya, betul. Oh iya. Mungkin nanti coba karena emang yang barnya ini nggak bisa dihilangkan ya Pak Amin ya? Mungkin di hide gitu. Pak Abdul, Hadir Pak. file seperti Bu Dio tadi di mana Pak ya? File yang Bu Dio desain dulu. Kayaknya Bu dia udah ahli, Mas Abdur. Semangat Pak Amin. Bu Dio kan selalu bersemangat ya Pak. Iya, semangat. Iya Bu Dio ya. Kebetulan, Pak. Kebetulan aja Saya lagi. ini nyuri-nyuri waktu ya. Aduh. Sama, biasanya kerjanya malam paling. Iya, rata-rata Ya, kita juga malam sama. tempat saya malam malah sinyalnya down Pak. Di Jambi ya, Pak. Iya, iya. Soalnya karena kita kan udah PTM, jadi ya malam sih paling kerja.
Dia sudah disusun untuk misalkan alat-alat dan bahan, kemudian nanti ke prosedur pembuatannya ya, betul ya? Betul, Ya. betul. Bu Dio, portal selanjutnya di sebelah mana Bu Dio? Di sini nih. Pak Amin nyariin. Saya lagi nyari, nggak ada soalnya. Memang belum diletakin Pak, karena yang saya kasih buat contoh baru berarti 3 ya, 3. Oh iya ya. Yang saya Oh, mau berarti kasih dari tahu. sini langsung itu Ya, ya nanti ke portal berikutnya. Oh iya iya. Makanya saya bingung nyarinya di mana. Berarti kalau udah nggak ada portal kita nggak bisa lagi masuk Bu Dio. Betul. Berarti serinya sampai di sini yang Bu Dio ya berarti ini. Seharusnya sih belum. Masih ada sekitar rencananya dari berdasarkan storyline tuh bakal ada 7 scene. Iya 7 scene. Ya, tapi 7 scene berbeda antara A dan B. Oh iya. Berarti 14 scene Bu Dio. Enggak, 12 scene. Karena dia ada yang gabung kan, jadi scene 1 start sama sama finishnya sama. Oh berarti di yang storyboardnya juga harus ada itunya juga Bu Dio. Jadi nanti kita milihnya bacanya jadi lebih enak. Pilih scene A atau scene B-nya. Iya. Ya, Oh gitu. Ya. Kalau di storyline kemarin soalnya cuma saya tulis scene A apa gitu, scene B apa di bawahnya. Cuma mungkin harus dipisah kolom ya. Iya biar nanti milih pilihannya udah berarti Bu Dio bikin beberapa scene kan jadi 12 scene. Oke, jadi iya. Kalau di sana kan tadi lihat di Excel-nya itu cuma ada 7 scene kan jadi kelihatannya. Tapi di situ ada keterangan sih scenes A, Iya. misalnya scene A2, scene 2B gitu. Oh iya. Cuma memang nggak dipisah kolomnya. Oh iya baik. Wah, luar biasa Bu Dio. Bisa kolom? Bu Dio, saya boleh Iya, tanya Pak. Bu. Boleh. Saat menyusun beberapa scene ini kemudian menggabungkannya ke dalam satu classroom, apakah ada kendala dalam koneksi kemudian menjadi lama atau bagaimana? Kalau untuk masukin ke classroom ya Pak? Iya. Sejauh ini sih nggak terlalu bermasalah untuk masukin ke classroom. Ya, Kalaupun agak loading ya mungkin loading, tapi nggak terlalu ini sih, saya nggak terlalu kerasa sih ininya. Oke, baik Bu, terima kasih. Cuma paling beberapa hal teknis sih yang masih harus banyak diperbaiki. Kayak misalnya jarak minimal antara standpoint sama pop-up info itu berapa ya Pak? Jadi standpoint 1 sama pop-up kan, info berikutnya. Ya, itu kan ada grid ya, Bu Dio ada grid. Berapa grid? Minimal 3 yang grid itu yang 3 kotak itu loh Mbak. Oh, jadi 3 grid. Iya, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga. Saya kemarin kebanyakan 2 soalnya, makanya masih terlalu dekat ya. Ya, kalau misalkan dia bentuknya diagonal ya boleh disesuaikan dengan tarik diagonal, kemudian horizontal dan vertikalnya 3 grid begitu Bu Dio. Oke. Jadi biar tidak terlalu dekat juga ya Bu Dio, jadi biar nggak pusing ke anaknya nanti. Betul. Kemarin sudah sempat coba juga sih pakai Google-nya. Nah justru kendalanya apa? Kalau mau ke portal harusnya kan tinggal diarahkan titik putihnya ya Pak. Iya. Pilihan yes dan no. Iya. Nah ini kalau pakai itu malah nggak bisa. Jadi kalau pakai kayak Giro aja atau pakai yang 360 kan tinggal diklik tuh, tinggal di tap di handphonenya. Cuma kalau yang pakai VR-nya apa memang harus pakai remote? Kalau yang di VR itu kalau kita mau pindah dari portal. Kalau yang pakai yang Bobo VR itu di bawah itu ada tekan yang tombol kecil, Bu Dio tinggal diklik. Tapi kalau pakai Google Cardboard biasanya ada bolong di bawahnya Bu Dio untuk jadi diklik sendiri pakai tangan. Oh gitu. Iya. Saya kemarin baru coba yang ini sih, yang VR yang biasa, yang VR box yang banyak di iya. Kalau saya punyanya seperti ini nih Bu Dio nih. Jadi alatnya ini kayak analog gitu ya. Iya, kayak remote lagi gitu. Nah, itu dapat sih Pak, cuma nggak tahu kayaknya nggak terhubung dengan nggak kedetek ininya. Itu tuh Bluetooth-nya Bu, Bluetooth-nya di pairing dulu Bu Dio. Iya. Oh, kemarin tuh coba pairing tapi nggak kedetek. Udah lama loading aja terus. Biasanya sih kemarin juga awalnya sinkronisasinya lumayan lama gitu untuk misalkan analog ini, tapi ternyata lumayan bisa gitu kan karena dia ada tombol di bawahnya nih untuk misalkan klik ke kiri kanan atau volume juga ada Bu. Oh oke. Jadi memang harus pairing pakai remote-nya ya?
Iya, betul. Iya. Dia memang secara fungsi sudah memuat banyak hal di, maksud kalau kita tidak mau manual secara klik langsung gitu ya, bisa menggunakan remote-nya. Oke. Tapi kalau nggak ada remote berarti ada itu ya, apa? Ada lubang untuk ininya, untuk kita manual. Harus ada ya, ada, Pak Amin? ada. Kalau di Google Harusnya ada. Cardboard ada itu ya. Oh, oke. Ada. Kalau yang dari nanti biasanya yang dari Melia Lab itu suka ada di bawahnya, Bu Dio, untuk kita bolong gitu. Nanti kita klik di layarnya bisa. Oh, jadi bisa Iya. masukin tangan gitu lah ya? Iya, bisa masukin tangan. Oke, Kalau oke. di Bobo VR itu biasanya ada di bawah. Kalau meskipun nggak pakai remote, Bu Dio. Oh, saya Ada. belum beli Bobo VR. Iya, nggak apa-apa, Bu. Siap. Ya. Oke, jadi tadi jarak standpoint sama pop-up infonya 3 grid ya? Iya. Nah, baik, nanti buat biar direvisi. Soalnya kebanyakan saya pakainya 2, makanya deket amat. Siap. Oke, ini scene yang sudah ditampilkan atau dibuat oleh Budio ini sudah hampir dengan sempurna gitu ya, memuat ada pemicu masalah, kemudian ya Pak Amin ya, kalau kami simpulkan ya bersama-sama, gitu paling ada hal yang istilahnya secara teknis gitu dalam peletakan tadi standpoint, jaraknya antara pop info dengan standpoint, ya mungkin untuk menjadi perhatian bersama juga nanti teman-teman mungkin yang sedang dan proses pembuatan classroom-nya bisa menyesuaikan juga gitu ya. Siap, Pak. Iya. Gimana yang Pak Amin selanjutnya Pak? Zoom saya yang di laptop mati keluar sendiri. Siap. Hari ini yang dari HP saja. Bapak Ibu ada mungkin yang mau bertanya Bapak Ibu, atau boleh share screen atas viewer atau scene yang sudah dibuatnya, walaupun misalkan sedang progres itu boleh Bapak Ibu, silakan di share screen saja gitu, nanti minta tolong untuk dibuka share screen-nya. Yang Bu Dio baru 5 scene ya Bu Dio ya bikin buatnya. Ya Pak. Baru ada 5 scene yang saya buka barusan di kode di kelasnya, baru ada 5 scene, belum sampai 12. Belum. Dia 12 masih... itu kan ada A dan B sih. Iya, ya saya udah 12 atau berapa ya? Iya, yang semangat terus, Bu. masih banyak. Mas Abdur, laptop saya error, Mas Abdur. Siap Pak Amin. Ini juga saya sambil share screen kok suara teman-teman nggak ada. Saya pikir kenapa pas saya stop screen kok baru stabil lagi. Mungkin ini memang IndiHome-nya nih sepertinya nih. Apakah terdengar Pak Amin suara saya? Sekarang terdengar Pak Abdur. Ya Allah. Nah di sini coba saya tadi kalau Bu Dio misalkan katakanlah suara BGM-nya itu atau background musiknya misalkan terlalu besar ya. Ternyata setelah mungkin saya lihat nih gitu ya, di sini mungkin tidak ada pengaturan untuk, jadi hanya untuk kita memilih suaranya saja gitu ya. Nah paling untuk menyiasati saat memberikan voice over di pop infonya, itu untuk mungkin lebih menggunakan headset gitu ya saat perekaman gitu ya, kemudian dimasukkan ke menu upload file, karena pada saat otomatis suara background musiknya pun akan ikut kecil begitu Bu Dio nanti ketika siswa mengarahkan kepada kepada pop up info, sehingga tetap akan terdengar secara jelas suara yang akan ada di pop infonya. Kemarin sudah sempat 2 kali rekam. Yang pertama tuh mungkin masih terlalu kecil, padahal sudah pakai clip on sih, cuma memang masih mungkin terlalu kecil. Jadi ketika pas diaktifkan kan BGM-nya agak besar tuh.
tapi ketika ngomong pun suaranya nggak terlalu gede ya. Jadi udah kemarin sempat 2 kali rekam lagi suaranya. Sampai yang terakhir itu baru yang agak lumayan lebih jelas. Atau kalau saya boleh saran Bu Dia, saya biasa menggunakan ada Audacity ya. Oh iya, Audacity itu bisa membuat efeknya itu lebih besar ya, bisa di overload atau naikin mungkin lagi bisa ya. di noise reduce ya. Jadi ada noise-nya bisa dihilangkan di sana. Nah, kemarin sebenarnya noise-nya udah nggak ada sih Pak, karena pakai clip on kan. Oh Saya iya. udah pas rekaman malah udah kayak agak teriak di rumah. Kalau malam-malam ini juga ya Bu ya, repot. Iya, jadi ya Tapi makanya tadi tadi kalau yang kami yang kami lihat bersama atau dengar itu suaranya sudah cukup baik Bu. Itu lebih dari cukup gitu untuk dalam kualitas suaranya. Baik. Oke. Siap Bapak. Coba saya share screen lagi. Tadi suaranya Bu Dio hilang, jadi saya stop share screen dulu ini. Kalau misalkan saya punya satu scene, coba Bapak Ibu nanti saya perlihatkan scene tentang penggolongan hewan ya. Jadi berkeliling gitu ya, berkeliling ke marga satwa gitu. Kemudian melihat hewan apa saja yang ada gitu. Kemudian nanti di post-testnya ditanyakan ya kelompok golongan hewan yang mana. Nah itu lebih ke inquiry ya. Kalau tadi Bu Dia itu kan game based learning. Kalau yang inquiry learning itu dengan menemukan apa sih dengan penemuan ya gitu ya, dengan scientific lebih ke arah sana. Ada ya di sini ya. Hanya pesen dan dibawa ke sini orang. Berarti kan travel atau apa lagi paket. Ya, tapi ada kesalahan dia lah. Obatnya tepat di kamar gitu. Mungkin kalau memang di praktek, dokter bayi itu lah, dokter anak itu lah. Kalau sampai tahu, itu dosisnya nggak ada dosis anak. Sampai di sana juga ya. Itu anak gede. Makanya anak dibawa ke sana, diobati, sakit. Maunya loyo kan, doa yang minum. Minum ini perpanjang. Merah. Mungkin memuat objeknya ini terlalu banyak, jadi mungkin agak lama. Silakan Bapak Ibu, jika ada mungkin misal dalam kalau template tadi itu yang mungkin yang sudah dibuat oleh Bu Dio ataupun yang pernah saya sampaikan gitu ya oleh Pak Amin juga gitu. Nah itu sifatnya atau tujuannya itu adalah untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pembuatan konten di kreatornya Bapak Ibu. Bisa lebih terarah lagi gitu apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian konsepnya gitu ya. Kalaupun misalkan satu scene sederhana itu sangat bisa gitu Bapak Ibu, tinggal misalkan unsurnya nanti saya akan coba perlihatkan gitu yang satu scene, kemudian itu tidak perlu banyak scene dan tetap bisa dalam melakukan pembelajaran yang bermakna gitu. Yang sederhana saja Bapak Ibu, yang penting sudah memuat ya seluruh rangkaian pembelajaran. Ya, dalam pembuatan storyboard juga itu nanti pas berjalannya pembuatan bisa dirubah juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkreasi juga. Misalkan kita sudah bikin rencananya seperti ini, tapi di dalam perjalanan ternyata kita mempunyai ide, itu bisa dirubah juga Bapak Ibu. Istilahnya storyboard ini buat alur kita seperti itu. Jadi biar tidak pusing juga gitu ya Pak Abdur ya.
Iya betul Pak Amin. Ya, yang saya juga sebenarnya itu kan yang Milea Lab kreatornya dulu sebelum dibuat itu belum diupdate. Jadi vertex-nya itu tidak, kan kalau sekarang 1 juta ya Mas Abdul. Ya betul. Kalau dulu lebih dari 1 juta. Saya baru perhatikan tadi vertex-nya yang dibuat Pak Amin melewati vertex seharusnya ya. Iya. Kalau dulu kalau nggak salah 2 jutaan kalau nggak salah. Oh, 2 juta. Vertex-nya itu, iya. Nggak bisa lempengin Pak Amin, dilempengin lah Pak, tawar Pak. Dinego. Ya Jadi 1 makanya juta. yang kemarin Mas Abdur yang buka yang punya saya itu emang melebihi dari vertex-nya. Kalau sekarang kan 1 juta. Jadi scene sederhananya juga sudah bisa dibuat. Bapak Ibu yang lain masih malu-malu nih sepertinya. Boleh Bapak Ibu sharing aja. Mungkin terkait apakah mungkin perangkatnya Pak saya belum memenuhi atau mungkin dalam koneksi gitu ya, yang tadi disampaikan Pak Robial gitu. Boleh mungkin siapa tahu kami atau kita bersama bisa mencari solusinya bersama gitu Bapak Ibu. Ya, karena insya Allah setelah pertemuan hari ini dengan sesuai dengan tujuan pelatihan pelatih program virtual reality ini, Bapak Ibu akan mendesiminasikan hal yang sama seperti saya dan Pak Amin gitu ya kepada trainer lainnya gitu ya yang akan mungkin menjadi VR ambassador. Jadi mungkin saya sih berharap lebih gitu Bapak Ibu untuk akhirnya juga memiliki pemahaman yang sama dengan kami gitu ya dalam proses pendesiminasian, baik itu dalam segi konsep virtual reality-nya maupun dalam segi konsep pembuatan konten yang ada di virtual reality yang ada di Milea Lab Creator. Ayo mangga Bapak Ibu. Silakan jika akan ditanyakan gitu. Karena memang hari ini adalah kita membahas scene itu secara bersama-sama gitu ya. Jadi kalau tadi yang kalau saya pernah mengikuti yang VR Ambassador Bapak Ibu itu ada beberapa scene sekitar 8 hampir 10 gitu ya yang mencantumkan kode kelasnya. Jadi ketika saat review bersama sudah muncul ya. Itu kita bisa saling sharing gitu ya. Oh, yang pertama mungkin standpoint-nya, kemudian ada yang tidak terlihat standpoint-nya, kemudian ada juga yang saat peletakan asetnya tidak presisi, maksudnya ada yang mengambang atau ada yang istilahnya tidak ya. Gitu. Jadi nanti kalaupun hari ini misalkan banyak nih Bapak Ibu yang mengirimkan kode classroom-nya, itu lebih efektif ya untuk teman-teman dalam menyelesaikan pembuatan classroom-nya. Oke, baik, di sini konsepnya adalah mengenalkan beberapa jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia gitu, sesuai dengan berasal dari daerah masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada pop-up info nih. Kalau mungkin tadi Bu Dio di sini ada kendala untuk misalkan penempatannya itu minimal berapa. Nah, kalau kita lihat di sini bersama, di sini dari semenjak player itu berdiri 3 poin ya. 3 kotak, mohon maaf. Di sini 1, kemudian 2, 3 ya. Jadi minimal 3 grid yang bisa ditempatkan posisinya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat bersama kalau di sini, nah maka si player akan melihat seperti ini gitu ya kepada si pop info yang ada di depannya gitu. Jadi tidak terlalu mendengar ataupun tidak terlalu menunduk gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke standpoint berikutnya. Di sini kalau kita lihat bersama standpoint kedua, ini dia diarahkan untuk seperti tadi Bu Dio gitu kan, untuk misalkan ada 3 misi gitu ya. Yang pertama apa, kemudian kedua dan seterusnya. Nah, di sini sama gitu ya, pada dasarnya dalam virtual reality ini adalah tour guide gitu Bapak Ibu. Tour guide itu artinya kita untuk mendapatkan suatu pembelajaran itu minimal harus berkeliling dengan tujuan tertentu yang dicapai. Nah, di sini silakan ke kiri untuk ke bagian hewan. Nah, yang sudah kita coba arahkan ke kiri gitu ya. Nah, di sini standpoint ketiga kalau kita lihat ada di depannya. Nah, di sini diminta untuk mengikuti ke sini.
Nah, ini klinik kebun binatang. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada hewannya. Nah, coba kita lebih masuk ke dalam. Ini saya hilangkan grid-nya. Oke, nah di sini ada custom gambar ya. Di sini bisa hilang. Nah, inilah fungsinya kita dalam manajemen kursor, kemudian mouse gitu ya Bapak Ibu ya. Agar dia tidak ini, kita klik dulu objek yang mau kita tuju, misalkan gambar ini. Nah, maka ketika kita klik kanannya itu udah mengikuti daerah sini saja. Nah, di sini ada satu custom gambar ya, atau gambar custom yang memberikan informasi terkait. Di sini ada binatang rusa gitu ya, hewan mamalia, pemamang biak gitu ya. Nah, di sini juga pun ada rusanya nih, ada aslinya nih. Nah, ini ada rusanya nih, bisa dilihat. Mungkin kalau di Google VR nih lebih jelas Bapak Ibu, lebih nyata ini. Kalau di sini kan hanya 3D biasa ya. Kalau sudah kacamata itu betul-betul kita melihat full view-nya yang ada di scene ini gitu ya. Nah, ini tinggal kalau mau kita duplikasi ya tinggal klik Ctrl D gitu Bapak Ibu. Nah, dia maka akan terduplikasi nih si rusanya. Nah, ini kita jalan lagi, ternyata di depan ada badak ya. Ada badak cula satu ini sepertinya. Nah, ya. Nah, di sini biasanya ada pop infonya juga. Nah, di sini ada pop infonya lagi, ada gambar, custom gambar. Nah, ini kan konsepnya sederhana Bapak Ibu ya, cuman mungkin sangat berkesan untuk siswa kita gitu, untuk peserta didik dalam memahami atau mungkin menggantikan peran berkunjung gitu ya ke Taman Ragunan atau mungkin Taman Safari gitu ya. Nah, ini ada apa lagi ya? Oh, ini ada kantin ya. Tadi lanjut lagi sebetulnya masih ada ke Iya, benar. Sekarang LCD. Nah, ini oke, itu masih sama ya. Tapi belum ada tampilan. Nah, ini ada jerapah nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat, nah di sini juga ada jerapah gitu ya. Oke, Pak Amin nge-lag saya di laptop. Suara teman-teman nggak kedengeran. Iya, jaringan ini. Mas Abdur, aduh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau di-sharing, ada keluhan apapun, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa kasih masukan atau mau seperti apanya. Sambil menunggu jaringannya stabil ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di sini ingin misalkan saya bingung nih Pak dapat inspirasinya atau konsepnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat ada template Bapak Ibu sangat banyak gitu ya. Bisa yang disediakan oleh Melia Lab gitu ya, disediakan oleh Melia Lab. Kemudian kita bisa pilih sesuai dengan mapel masing-masing. Tinggal kita modifikasi saja, Bapak Ibu sudah disediakan dan difasilitasi. Tinggal kita mungkin istilahnya ATM ya, amati tiru modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini misalkan ada olahraga gitu ya. Kemudian ada permainan bola besar, permainan bola kecil biasanya kan kalau di Penjas. Kemudian di sini ada sejarah nih, ada pemberokan DITII nih, luar biasa nih. Mungkin dia menceritakan rute alur sejarah proses atau mungkin kronologi terkait proses pemberontakan PKI atau apa gitu ya. Bisa Bapak Ibu di sini gitu ya. Di sini ada iman kepada kitab. Nah, di sini biasanya ada menu masjid gitu ya. Ada aset masjid gitu ya. Nah, ini di sini sangat banyak Bapak Ibu nih, sangat banyak, jadi bisa dieksplor saja sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing.
Nah, di sini ada lagi namanya nih hewan apa nih? Kuda. Oh ya, ada kuda di sini. Nah, di sini ada beberapa hewan yang ditampilkan oleh si pembuat scene-nya, Bapak Ibu. Nah, saya juga biasanya menggunakan beberapa gambar custom gitu ya untuk memberikan beberapa informasi yang kira-kira tidak perlu dibaca di buku gitu ya, yang singkat kemudian padat dan informatif gitu ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk memberikan hal yang informatif yang ada penjelasan seperti itu. Nah, ini untuk memberikan kesan imersif saja kepada peserta didik, ada hewannya gitu ya. Karena pembelajarannya bisa secara nyata. Kalau kita di buku secara gambar gitu ya. Kalau misalkan di video itu hanya berupa video, kalau ini kita seperti melihat langsung Bapak Ibu, seperti berjalan-jalan. Aja kalau untuk konsepnya ini hanya satu scene saja ya. Pak Abdur. Oh iya Pak Pak Abdur. Amin. Iya, di sini kan Bu Nunik minta masih bingung temanya mau seperti apa katanya. Bisa di-share yang Bu itu nggak Bu template yang Bu siapa namanya? Saya Video. lupa. Yang trainer yang dari Milalab yang contoh Oh, gitu. coba sebentar ya. Yang dari Bu Atika, yang Oke, dari Banava. Iya. Saya coba share dulu Pak Amin ya. Ya, kalau yang Bu Atika kan itu dia dari nge-review film kalau nggak salah. Coba ini di sini ada, oh ya. Oke, apakah sudah terlihat Pak Amin? Sudah. Nah, ini dari Mbak Atika yang membuat template. Nah, kemudian di sini temanya itu tentang menangkap makna lagu. Nah, mungkin Ibu bisa melihat di sini ada pemicu masalah sama seperti yang dibuat oleh Pak Amin atau Budio gitu ya. Kemudian ada konsepnya seperti apa gitu. Nah. Atau begini saja Bapak Ibu, jika memang keberatan untuk dalam pembuatan storyboard atau storyline yang dalam mungkin misalkan menguraikan apa itu asetnya, kemudian pop infonya, kemudian ada strukturnya, Bapak Ibu bisa membuat secara langsung di Milea Lab Creator. Karena saya mengalami juga hal yang serupa gitu, awal-awal itu kok ngelihat storyboardnya rumit gitu ya. Iya, Kemudian apakah harus selesai gitu. Nah, khawatir nanti ketika itu yang menjadi fokus Bapak Ibu menjadi menghambat gitu ya. Karena memang kami hanya menyediakan untuk bisa memudahkan Bapak Ibu membuat konten secara terarah saja, pun tidak menutup, maksudnya ketika membuat secara langsung nih, misalkan kayak saya di awal pertama buat di Milea Lab itu langsung tiban aja nih, oh environment-nya apa nih yang terpikir saat itu ya. Kemudian nanti ada classroom-nya, tambahin lagi. Kemudian ada apa di sini ada objek animasinya. Kalau yang IPA itu keren banget gitu deh. Pokoknya bisa langsung di input aja nih. Misalkan ada konsep dispersi prisma gitu ya. Nah ini kan ada efek animasinya nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita preview animasinya. Nah, itu kan bisa nih dijadikan konsep gitu ya. Jadi bisa misalkan dipakai meja laboratorium gitu, kemudian siswa diarahkan ke sana. Kemudian ternyata dari cahaya putih bisa didispersikan ada beberapa warna gitu ya. Nah, ini sifatnya nggak apa-apa Bapak Ibu jika memang ada hal yang istilahnya keberatan untuk dalam pembuatan storyboard-nya, boleh kirim contoh storyboard-nya. Sudah Pak di grup WhatsApp-nya. Coba saya sebut apakah sudah, mungkin kemarin sudah sepertinya ya. Coba saya ya, kirim sudah ada pernah kirim. Cuma mungkin ingin yang sudah jadi nanti katanya mungkin buat di ABC kayak tadi diamati seperti itu. Diedit seperti itu.
Jadi dia biar ada bayangan mungkin Pak Abdur. Oh ya, boleh Pak Amin ya, saya share yang punya Pak Amin ya. Boleh, boleh. Tapi yang saya mungkin agak ribet ya, mungkin Pak melihatnya. Ya, jadi sebetulnya itu saja Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk pembuatan template, misalkan dikiranya masih belum ini ya, nah itu boleh langsung saja ke, yang penting kami hanya menginginkan outputnya saja Bapak Ibu, misalkan classroom-nya sudah terbentuk. Berarti kan arti dalam proses dari proses pelatihan ini sudah memenuhi Bapak Ibu dalam hal artian dalam membuat scene-nya, kemudian menyusun scene dengan urutan standpoint, kemudian mengimplementasikannya dengan kode classroom. Nah itu saja Bapak Ibu mungkin yang menjadi pertama fokusnya dulu. Pun nanti ketika ada yang juga menyelesaikan storyboardnya itu juga sangat baik gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau saya yang perhatikan gitu ketika kita buat storyboard ini ya, yang biasa saya pernah juga lakukan dalam proses pembuatan animasi, misalkan saya dulu pernah membuat Adobe Flash gitu ya, kemudian ada namanya lagi Blender yang aplikasinya animasi 3D, itu sangat membantu Bapak Ibu untuk pembuatan misalkan lebih baik gitu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu jika memang misalkan secara sederhana saja pun tidak masalah. Jadi bisa memudahkan Bapak Ibu. Ya, benar banget Pak Abdur. Kalau misalkan masih bingung, seperti tadi kata Pak Abdur, mau buat storyboardnya seperti apa, strukturnya seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa langsung ke Media Creator secara membuat, misalkan kalau sudah jadi, bisa langsung nanti diaplikasikan ke storyboardnya. Jadi bisa bikin dulu kreatornya dulu, misalkan, terus nanti bisa ke template-nya. Misalkan kalau template-nya bingung, mau seperti apa ya? Biasanya kalau sudah di Media Creator itu ide-ide itu langsung bermunculan seperti itu. Kalau biasanya yang saya lakukan itu seperti itu. Emang untuk awal-awal saya juga untuk membuat template itu emang agak bingung ya biasa itunya untuk melakukannya seperti apa. Tetapi kalau sudah ke Media Creator itu ide kreativitas itu akan muncul sendiri. Mau seperti apanya seperti itu. Coba di sini kan player gitu Bapak Ibu, tinggal di drag drop aja Bapak Ibu, drag drop gitu ya. Nah ini tinggal drag drop, misalkan tadi saya maunya kelas nih, atau mungkin aula gitu ya. Aduh, aplikasinya lelah, nge-lag nih. Maaf Pak, saya ngajar teknik pengolahan audio dan video. Saya mau menampilkan materi gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Karena saya lihat terdapat aset pergerakan kamera yang mendukung dengan materi saya tersebut. Dan saya masih bingung dengan konsepnya juga Pak. Boleh minta masukannya Pak, terima kasih. Oke, Bu Neni Citra Dewi. Berarti Bu Neni ini guru produktif TAV ya Bu ya? Iya Pak, Oke, baik. produktif PPAP multimedia. Oke. Baik Bu, jadi kalau yang saya pernah berikan materi ini pada guru-guru SMK di 53 ya, dan itu ada 5 program keahlian ya, ada TAV, audio video, kemudian ada sepeda motor, kemudian ada kendaraan ringan, ada pengelasan. Nah kan di sini mungkin kalau kita lihat bersama ada elektronika ya, atau kalau tadi misalkan konsep dalam materi pengambilan kamera, gerakan kamera dan pengambilan gambar. Nah ini konsepnya mungkin Bu Neni bisa inquiry gitu ya, misalkan dengan kalau biasanya kan di elektronika itu kan atau audio video ini ada beberapa perangkat-perangkat yang harus diperkenalkan kepada siswanya, atau mungkin instruksi proseduralnya bisa melalui video gitu Bu Neni. Nah, nanti dari dia berjelajah gitu ya, nanti bisa mendapatkan konsepnya gitu Bu. Sebetulnya ini semua pelajaran pun bisa gitu, artinya dengan konsep ya mirip-mirip seperti RPP gitu ya, memberikan video, memberikan hal, kalaupun ada asetnya di sini tinggal kita drag drop aja Bu Neni. Misalkan kalau tadi di elektronik coba kita lihat,
Mbak. Di sini misalkan kalau kita lihat ada karena memang di sini sebetulnya tidak semuanya ada, Bu Neni. Jadi kalau untuk membuat misalkan aset yang baru itu bisa dikirim ke kolom masukan gitu ya, ke link yang akan nanti di-share juga gitu, itu bisa diusulkan ke tim Melia Lab IT-nya untuk dibuat aset. Misalnya saya tahu sih di elektronik ya, atau mungkin di teknik ya, sebenarnya ada di teknik. Nah, hanya ada teknik mesin, teknik komputer. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan ya Mbak Nafa ya, mungkin masukan untuk di teknik elektronika atau audio video ya Mbak Nafa ya. Mbak Nafa kayaknya masih Maaf, kendala Pak. jaringannya. Maaf Pak, kemarin tuh saya lihat aset, saya mencari asetnya dulu, baru saya mikirkan apa yang saya mau buat. Takutnya saya buat, saya kebingungan pada asetnya. Nah, pas saya cari-cari, kebetulan saya ngajar lagi materi tentang gerakan kamera, pas saya cari aset kamera itu pas ada misalkan pen, tilting gitu, pen right, pen left, tilt down, tilt up, itu ada gitu Pak. Nah, saya bingung gitu bagaimana saya mengkonsepkan, menyampaikan apakah nanti aset itu saya ambil, terus pada petualangannya itu siswa itu melihat, oh ini loh pen right, kan ada asetnya itu. Oh ini loh pen left, tilt up, tilt down, apa cukup begitu Pak gitu. Jadi meminta masukannya untuk di mana asetnya sudah ada, bagaimana saya mau menuangkan ke dalam anak-anak supaya bisa berpetualangan gitu Pak. Oke, baik. Gitu Pak, minta masukannya. Mungkin mirip-mirip seperti teknik komputer jaringan, Bu Neni. Kalau saya pernah melihat konsep yang pernah dibuat oleh guru produktif TKJ itu biasanya mengenalkan beberapa peripheral yang terhubung dalam komputer dalam jaringan. Kalaupun misalkan ada tilt up, tilt down yang seperti mungkin saya tidak familiar, namun misalkan bisa kita pick up nih. Kalau misalkan di sini saya share screen lagi ya, itu ada menu misalkan kalau kita drag drop misalkan di sini saya coba misalnya panel listrik, saya drag gitu ya. Kemudian ini kita rescale gitu ya. Nah ini kan di sini ada bagian-bagiannya. Nah ini bisa kita kasih panah gitu ya dengan gambar custom gitu ya. Atau misalnya di sini kita klik properti, kemudian kita dapat diangkat nih. Nah kalau dapat diangkat itu nanti si objek ini akan zoom in ke arah monitor gitu, ke arah playernya Bu Neni. Jadi sehingga kalaupun tadi misalkan kita mengenalkan konsep kepada siswa kita gitu terkait adanya perangkat yang dalam materi pengambilan gambar, nah itu bisa gitu ya mungkin masukan atau mungkin dari saya gitu. Nah, untuk misalnya nanti secara prosedur kerjanya gitu, itu bisa nanti ditambahkan video gitu, Bu Neni gitu. Dan ini, oh ini tersebut dengan tilt up, tilt down gitu ya. Kemudian nanti berkeliling lagi ada bagian yang mana gitu ya. Nah, itu biasanya sih yang kalau di TKJ diperkenalkan misalnya ada power supply, kemudian fungsinya apa tegangan, kemudian nanti di akhir asesmennya itu siswa tinggal mengingat tuh, oh yang tadi dikeliling apa sih fungsinya. Nah, berarti kan saat itu pun juga siswa bisa paham ya atau mengetahui kalau ibaratnya kita bandingkan kalau dulu bacanya cuma di buku nih, di buku ngelihat gambar, kayaknya agak kan kita sama-sama tahu ya peran emosi positif dalam proses virtual reality ini, Bu, yang pernah disampaikan di awal pemaparan terkait virtual reality dalam pendidikan ini untuk memberikan kesan menangkap emosi positifnya lebih besar ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda gitu ya, seperti hal membaca buku gitu ya. Kita melihat perangkatnya secara langsung, kemudian nanti ada penguatannya, ada videonya lagi gitu ya. Misalkan sistem kerjanya seperti apa, penggunaannya bagaimana gitu ya, fungsinya apa, nanti siswa itu tinggal merefleksikannya di assessment gitu. Jadi biasanya kalau saya kadang simpulkan di virtual reality atau Melia Lab ini
untuk kan ada beberapa C1, C2, C3, C4 gitu ya. Kemudian ada C5 gitu dan seterusnya. Itu hanya sampai ke taraf bukan, kalau memecahkan pun sebetulnya permasalahan itu bisa melalui, cuman ketika konsep itu yang lebih sering yang saya temui Bapak Ibu. Jadi untuk mengenalkan, untuk mengidentifikasi, berarti kan itu ada di proses berpikir rendah gitu, maksudnya untuk pemahaman konsep gitu ya. Nah, C2 ya Pak. mungkin itu Bu Neni ya C2 iya. gitu ya. Mungkin jadi lebih ke arah pengenalan prosedurnya seperti apa gitu kan. Saat ini kalau kita lihat di pandemi ini kan siswa tidak bisa ke lab gitu ya, atau mungkin memahami prosedur kerjanya gitu ya. Walaupun memang saya yakini kalau udah anak-anak teknik itu udah action itu sangat berdampak ya, maksudnya lebih ketika memegang alatnya kemudian melakukan kerja proses itu lebih cepat ditangkap dibanding hanya mengingat membaca kemudian menonton gitu ya. Ya Bu Neni, betul ya? Iya gitu ya. Praktek langsung lah intinya ya Pak ya. Kalau teknik. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini Saya juga ya sama-sama Bu Neni. Nah, saya juga beberapa kali mendengar gitu beberapa cerita dari teman-teman guru produktif itu kehilangan gairahnya gitu. Kok ada yang berkurang, ada yang hilang gitu. Oh, ternyata saat saya dulu mengampu di saat jam praktek itu sangat terasa sekali gitu ya, maksudnya semangat dalam mengajarnya gitu dibanding ketika memberikan hanya konsep kemudian pengetahuan non praktikal gitu ya. Iya, benar banget Pak Abdur. Kalau untuk produktif itu emang kita harus belajarnya itu secara praktik ya. Jadi si anak-anak itu tidak jenuh. Nah, untuk di dalam virtuality ini kebetulan kan saya juga produktif ya untuk pelajaran mengampunya di perkantoran. Nah, makanya kemarin saya bikin awalnya saya juga bingung mau untuk perkantoran ke virtual reality apa yang harus saya buat. Awalnya seperti itu bingung. Akhirnya saya satu ide kan untuk maaf ya di daerah saya itu anak-anak emang kurang ini ya pengetahuannya seperti ya ke bank dia belum pernah sama sekali ke Pegadaian, makanya nah saya bikin konsepnya itu jalan-jalan sambil belajar. Jadi mereka biar tahu bahwa di dalam bank itu seperti apa, terus nanti urutannya kemana. Misalkan kalau kita ke customer service fungsinya nanti misalkan buat apa, teller seperti itu sih. Kemarin juga saya sempat bingung pas awal-awal untuk produktif. Nah kalau untuk kemarin ada sharing yang di jurusan TKJ sama kayak seperti Bu Neni itu teknik. Kalau konsepnya dia membuat seperti museum. Jadi misalkan museum TKJ nanti misalkan tentang di CPU, misalkan di CPU itu misalkan ada alatnya apa aja misalkan yang di dalam CPU. Nah nanti dia dibuatkan poster-poster tempel, nanti ada videonya, ada keterangannya, misalkan gambarnya ini apa-apa seperti itu. Jadi kebetulan kemarin kita sharingnya itu tentang museum. Jadi dibuatkan suatu museum. Jadi si anak-anak itu jadi dia menjelajah di suatu museum itu bahwa di dalam TKJ itu misalkan di CPU, misalkan dalam CPU itu ada apa aja. Terus nanti kan ada hub, ada switch seperti itu. Mungkin Bu Neni juga bisa seperti itu. Bu Neni nanti dibikin suatu museum, nanti di dalamnya misalkan ada alat-alat apa aja, misalkan seperti itu, yang tadi seperti itu. Ya betul. Iya baik Pak, terima kasih banyak masukannya. Iya. Insya Allah diusahakan ini masih. Wah, semangat Bu Neni. Ya, semangat. Saya bantu berdoa juga boleh Bu ya. Nah, silakan Bu Dio mau kasih ide. Nanti skenario, mohon maaf izin live wifi-nya mau diperbaiki petugas Telkomnya. Wah iya, Bu Salmi semoga segera selesai ya ininya, diperbaiki jaringannya. Ini berarti serentak ini ya Pak. Bu Dio, silakan Bu Dio dibuka mic-nya. Mungkin ada masukan yang biar lebih mantap. Silakan Bu Dio mungkin.
Udah Pak, di ini aja, di kolom chat aja. Biar lebih mantap Bu Dio, diutarakan saja. Tadi dari Bu Neni ya, Iya Bu Neni. karena saya guru SMP sih, tapi mungkin berkaitan dengan teknik pengolahan audio dan video ya Bu. Mungkin kalau memang asetnya ada, apalagi kalau misalnya animasi kali ya, jadi bisa kayak sistem gallery walk gitu. Mungkin nanti Ibu bisa bikin environment-nya berupa studio film. Jadi kayak siswa diajak lihat behind the scene-nya orang bikin film tuh gimana, terkait dengan penggunaan materi tentang penggunaan teknik pengambilan gambar dengan kamera kali ya. Jadi kayak environment-nya bisa kayak studio film, jadi siswa diajak melihat behind the scene-nya sebuah film seperti apa, dan di situ mungkin bisa disajikan, ditampilkan animasi asetnya berupa pergerakan kamera seperti tilt down, pan right, dan segala macamnya tadi itu. Mungkin itu sih. Mungkin itu Bu Neni, siapa tahu bisa Iya. membantu. Oh, Luar dia ini biasa luar Bu Dio, biasa ya. luar biasa sekali. Ini pakarnya Terima pakar nih kasih, Bu Dio nih. Mario. Ahlinya Enggak, ahli. Membuka lagi ini, Sebenarnya saya nggak- membuka membuka sesuatu yang tertutup ini Bu Dio, Tapi luar memang biasa. kalau Terima saya kasih Bu Dio perhatikan masukannya. virtual reality ini mengusung konsep tema ya Bu Dio ya. Jadi Ya. kalau misalnya apa kita lebih integrasikan ke hal yang mirip dengan KD yang kita ingin Iya, betul. berikan gitu ya. Seperti Jadi tadi Bu kalau- Dio mungkin kayak reshape prosedur itu kan misalkan tentang misal tadi ada di galeri juga gitu ya. Kemudian berkeliling melihat apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya, makanya jadi mungkin memang kenapa saya ngambil game based learning itu karena mungkin saya lihat memang kalau untuk bahasa memang lumayan cocok kalau dia berdasarkan tematik kayak gitu. Jadi karena punya saya itu berkaitan dengan resep, dan kalau di pelajarannya kan diperkenalkan tuh bagian-bagian mau bikin resep tuh apa saja, mulai dari alat, jadi kayak toolsnya apa. Makanya kenapa kemudian environment-nya di dapur, jadi mereka bisa lihat kondisi situ walaupun mungkin nggak persis banget. Kemudian tadi kaitannya dengan ingredients, kalau di berikutnya itu nanti mereka akan diajak ke pasar higienis. Jadi saya bikin environment-nya dengan berbentuk pasar higienis seperti itu. Jadi ya mungkin ada juga siswa yang belum pernah ke pasar higienis, ya minimal bisa lihat kan kayak gitu. Dan ya karena memang mungkin dia bagus banget untuk permainan tema. Makanya kenapa saya pilihnya game based learning, karena mungkin bahasa ya. Jadi kalau untuk IPA mungkin menarik karena dia banyak aset-aset yang bisa digunakan, yang bisa langsung dilihat di pick objeknya. Cuma kalau untuk bahasa kan kadang agak-agak sulit. Sebenarnya kemarin bisa berharap apakah kemarin harapannya apakah di VR itu kita bisa kayak komunikasi dua arah. Nah, mungkin tadi ada pertanyaannya dari Ibu yang ngajar bahasa Inggris tadi, Bu Nuni ya, untuk perkenalan diri. Nah, mungkin itu bisa dipakai. Jadi di pop up infonya mungkin ada suara pertanyaan, nanya ya what is your name misalnya kan. Nah, nanti siswanya jawab, kemudian baru pindah ke standpoint berikutnya. Karena memang kalau untuk bahasa mungkin lebih pas di tematik kali Pak ya. Iya. Yang seperti saya kemarin yang di area lingkungan sekolah ya, itu kan ada komunikasi antar siswa sama guru. Jadi kita bisa mengkombinasikan 2 suara atau 3 suara seperti itu. Misalkan kalau tidak ada orangnya misalkan. Jadi kita bisa ngerekam sendiri dengan berbeda suara seperti itu. Ya, jadi kalau mungkin feedback 2 arah itu paling siswanya aja yang ngomong, cuman nggak ada balasan lagi gitu. Nggak ada balasan, ya. tapi nggak apa-apa sih, minimal kan mereka bisa praktekkan walaupun nggak ketemu bulenya. Nah, saya sayangnya mungkin kemarin pas lihat animasi untuk humanoidnya itu nggak ada yang bule ya. Kayaknya orang lokal semua mukanya. Kemarin cari karena cinta yang... Indonesia Bu. Iya, ya, betul. lebih Bu. Nanti untuk kalau go internasional mungkin akan disiapkan ya. Ya mana apa ya. Mungkin jadi masukan bagi tim ya. Iya, termasuk kemarin cari guru yang PNS ya, kan ada yang laki-laki udah ada tuh banyak guru. Oh, iya, perempuan kok nggak ada ya, cuma ada berapa ini. Mudah-mudahan nanti ada Pak Fikri kan. Iya, betul. Siapa tahu Mbak Nafa dan Pak Fikri bisa dengar. Iya, betul. Usul ya Pak, izin. Iya, betul. Iya sih, memang sebaiknya ya ada usul-usulan seperti itu gitu, yang bisa saya catat atau saya nanti serahkan ke timnya juga gitu.
Ya, Mungkin Ya, dari segi animasi atau apapun aset-asetnya, misalkan ada yang kurang menurut Bapak Ibu, itu bisa langsung kontak ke saya juga gitu untuk ide-idenya. Ya Bapak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Kemarin juga saya Budio yang satpam itu saya ganti sama Pak Polisi. Oh Jadi ya, kan, turn back iya, crime gitu iya, kan. iya. Soalnya nggak ada satpam ini di sini, jadi saya pakai polisi aja di sana. Nah, jadi ini sebetulnya saat ada 2 poin yang saya tangkap ya kalau di Melia Lab ini. Yang pertama kita menggunakan aset yang sudah ada atau kita mengkreasikan Nah, aset yang belum ada menjadi ada gitu. nah iya Misalkan seperti itu. kalau yang saya intip teman-teman kemarin buat konten dari Pendekar VR itu dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang 76 itu misalnya membawa bambu runcing ya. Nah, bambu runcingnya itu tidak menyatu gitu dengan si playernya. Nah, akhirnya disatukan kemudian hanya ada bendera gitu. Nah, itu misalkan konsepnya temanya tentang kemerdekaan, kemudian menceritakan proses sejarah perobekan bendera Yamato gitu ya. Dia menampilkan gedung hotelnya, terus ada efek bakar-bakar, kemudian asap-asap. Nah, itu emang benar berbasis tema sekali gitu. Jadi ketika mengenalkan konsep behind scene atau mungkin sejarah itu bisa lebih pas juga gitu. Jadi bagaimana kita mengkreativitaskannya gitu, mengkreasikannya gitu Bapak Ibu, sehingga ya memang tidak ada aturan yang pasti gitu dalam proses pembuatannya gitu. Jadi sekreatif kita saja ya Pak Abdur ya. Iya. Ada yang seperti Mission Impossible gitu Bapak Ibu, misalkan di awal video dia dengan editing video yang keren lah gitu kan, membuat efek dia TV rusak gitu ya. Selamatkan kota ini, pesan ini akan terhapus dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, jadi itu ada efek. Kalau dulu ada film apa tuh namanya Aquaman, yaitu misalkan ditemukan di mana, kemudian pesannya hilang, kemudian kita cari di standpoint, kemudian menemukan konsep. Nah, kan itu lebih ke pendekatan saintifik gitu ya, menemukan konsep. Bisa gitu Bapak Ibu. Yang buat anak-anak tuh kira-kiranya lebih tidak asing gitu. Oh, saat ini yang lagi happening apa gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Abdur di sini. Kalau mempertimbangkan waktu efektif menggunakan VR hanya 15 menit, bagaimana strategi membuat VR-nya? Seperti itu dari Patri Haryanto. Silakan Pak Amin. Mungkin untuk efektifnya, Pak Tri, di dalam satu scene itu kita tidak usah kompleks banget untuk pembuatannya. Misalkan kalau kita mau menambahkan video, kita cari video yang sesingkat-singkatnya dan agar langsung kepada intinya. Seperti itu, misalkan materi tentang apa, kita masukkan langsung seperti itu. Terus misalkan mau beberapa scene, jadi kita juga harus tahu jangka waktunya, misalkan ini berapa sih lamanya dalam satu scene. Makanya dalam pembuatan itu kita harus sambil uji coba juga, ini berapa menitnya, misalkan satu scene itu berapa menit misalkan dalam untuk mengkreasikan dalam satu scene-nya. Nah, itu yang saya lakukan sih kemarin. Misalkan video ini yang satu misalkan 3 menit. Nah, berarti kita harus bagi, misalkan dalam 15 menit ini kita punya beberapa scene, misalkan kita bagi, berarti dalam satu scene-nya itu kita bisa ngasih waktu berapa menit. Jadi kita tidak usah kompleks banget di dalam pembuatan scene. Yang penting tujuan dalam pembelajarannya itu tercapai. Seperti itu sih, Mas Tri. Mungkin bisa ditambahin Pak Abdur. Ya udah, itu udah setuju banget gitu sama Pak Amin. Jadi mungkin lebih ke konsepnya, kalau misalkan video yang kita cari adalah di YouTube gitu Pak Tri, nah itu mungkin bisa menyesuaikan dengan durasi misalkan yang kita inginkan, karena memang kalau di VR ini tidak rekomendasi untuk terlalu lama gitu ya, karena itu akan membuat kalau misalkan menggunakan Google VR itu tidak baik gitu ya, maksudnya. Dan itu dari segi kesehatan di awal data statistik yang kami paparkan pun juga sudah disampaikan gitu. Jadi ketika membuat konten juga terlalu lama itu bukannya efektif gitu ya, malah tidak ada yang masuk gitu Bapak Ibu. Jadi yang penting sesuai konsepnya sederhana saja, padat, kemudian bermakna, seperti itu aja gitu. Yang tadi kan sebenarnya keliling ke kebun binatang ya, dia nggak ada video, nggak ada apa. Yang penting konsepnya dia bisa melihat langsung, merasakan si hewan ini mamalia, kemudian
melihat pergerakan hewan tersebut, atau misalkan kalaupun dengan video video yang kita buat secara langsung saja gitu, misalkan 2 menit, 1 menit gitu, yang kira-kira misalkan penjelasan gurunya yang mudah dipahami oleh siswa masing-masing pendidik gitu Bu Patri. Ya mungkin terima kasih mungkin masukannya. Justru saya juga ingin menambahkan ya sebenarnya. Jadi kita mendudukkan sebuah media itu jangan sampai kita hanya terjebak media ini mewakili satu KD seluruhnya. Sebenarnya media itu bisa kita buat berdasarkan tujuan media itu kita letakkan di mana. Apakah dia sebagai media untuk memahami bagian tertentu, misalkan sebagai virtual, sebagai apa, virtual lab, atau ingin menjelaskan sebagai prosedur, atau dia media ini sebagai apa, strategi saja, sebagai alat dari metodenya, tergantung letak penggunaan media kita. Saya lihat dari tadi contoh-contohnya kelihatannya panjang-panjang semua, gitu. Sedangkan dari awal sudah kita pahami bahwasanya efektivitas penggunaan VR adalah tidak lebih dari 15 atau 20 menit ya. Itu pun juga nanti akan mempertimbangkan waktu di kelas ya. Waktu di kelas bagaimana kalau kita 15 menit, bagaimana kita menggunakan pendekatan model pembelajarannya, kita juga harus memperhatikan sintak dari model pembelajaran yang kita terapkan ya. Misalkan game based learning, sebenarnya sintak dari game based learning itu seperti apa gitu. Apakah dari media yang kita buat yang tadi kita buat sudah mencerminkan dari sintak dari sebuah game based learning, atau sekedar ini ada media game yang kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi media dengan model pembelajaran itu harus dibedakan ya. Ini adalah media game atau ini adalah model pembelajaran game based learning gitu ya. Karena kalau sudah model pembelajaran, kita juga harus memperhatikan sintak dari model pembelajaran tersebut. Mungkin itu ya sedikit saya tambahan ya. Tadi tanya mungkin sudah untuk mengingatkan dan menambahkan sedikit. Mungkin gitu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Patri. Ya, baik, terima kasih Patri, masukannya luar biasa ya. Luar biasa. Betul, kami pun juga selama pandemi ini saya mempelajari gitu, kemudian meriset gitu kecil-kecilan. Ya memang ketika kita memberikan satu media ya, terutama dalam hal teknologi gitu ya, yang kita pahami bersama, tidak hanya unsur untuk bisa membuat siswa kita atau berkesan atau terhibur, namun biasanya ketika kita menentukan media pun juga di awal kita menentukan tujuannya dulu gitu ya, tujuan dalam pembelajaran seperti apa, kemudian baru menentukan medianya. Kan biasanya kan ada yang istilahnya, oh kita udah tahu nih misalkan Quizizz sebagai media untuk memberikan asesmen kepada siswa atau peserta didik kita saat ini. Namun saat kita memberikan tujuannya dan pembelajaran itu tidak sesuai, misalkan memecahkan masalah dan lain seterusnya, mungkin nah itu yang perlu kita evaluasi. Nah makanya tadi saya menyampaikan ada beberapa kesimpulan yang saya alami sendiri gitu kalau di Milea Lab ini, lebih ke konsep gitu Pak. Jadi kita terlebih memahami konsep, kemudian secara sederhana, kalaupun misalkan tadi itu kan hanya sebagai misal model itu memang dia muat seluruh role ya gitu. Jadi kalau cover itu seluruh buku itu ada di model, namanya model pembelajaran. Dan itu mungkin mewakili sedikit saja dalam proses Milea Lab ini, sehingga itu lebih memudahkan kita menentukan si kontennya itu saja sih Pak. Terima kasih Patri masukannya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau mungkin bertanya atau menambahkan atau sharing kesulitannya dalam proses pembuatan konten atau mudahnya dalam menyelesaikan konten. Nanti
kalau misalkan di grup WhatsApp misalkan sudah ada yang selesai kode kelasnya bisa diteruskan Bapak Ibu gitu ya, dilanjutkan jarkoman yang saya pernah share. Nanti Bapak Ibu yang di sini pun juga bisa mencoba teman-teman yang sudah membuat kode kelasnya ya. Ya gitu ya. Nanti bisa saling sharing gitu ya, kemudian memberikan masukan kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kode kelasnya. Mbak Nafa belum masuk lagi ya Mas Abdur ya? Oh iya, saya Iya, enggak. kebetulan Mbak Nafa sedang mengalami gangguan jaringan, jadi iya. dia nggak bisa join lagi. Jadi saya di ini nih. Oh, dikasih instruksi ke Ya. Pak Fikri. Iya, Mas Fikri, Ya, betul. siap. Iya. Ini sudah mau mendekati pukul 11 sih. 11. Oke. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Boleh Bu Nunik, boleh dijapri. Boleh, silakan Bu Nunik nanti. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya Bapak Ibu, sedikit informasi, Millennial Viewer sekarang ini sudah rilis update yang terbaru. Mungkin Bapak Ibu bisa mengupdate di Play Store. Terima kasih Mas Fikri, informasinya. Mengupdate lagi Mas Fikri. Lebih ringkas ya, lebih tampilan Ya, lebih ini lagi ya, memudahkan. Lebih bagus, ya, lebih mudah juga. Siap Mas. Mungkin dari Bapak Ibu sudah atau sesi tanya jawabnya? Pak Salahuddin, ada yang mau ditambahkan Pak? Aduh, Pak. Saya terus terang nih, mohon maaf sama Mas Abdur dan Mas Amin. Saya belum mencoba mempraktekkan karena berbarengan dengan beberapa program. Dan saat ini lagi dikejar deadline pembatik. Tulis pembatik insya Allah baru mulai. Sibuk banget ya Pak. Mau nyobain Mantap. ini, mau menggunakan kan tugas akhirnya kan media pembelajaran interaktif. Memungkinkan enggak ya pakai VR gitu. Cuman karena saya belum mencoba jadi saya enggak berani, akhirnya main aman dulu deh. Tapi ke depan insya Allah mau dicoba ini. Sangat menantang. Insya Allah habis ini baru diagendakan. Terima kasih Mas Abdur, Mas Amin. Ya, semangat Mas Salahuddin. Semangat Mas Salahuddin. Semoga dimudahkan Pak. Amin. Info Bapak Ibu, jadi di pertemuan kita hari ini insya Allah sudah di pertemuan terakhir ya Pak Amin ya. Ya. Untuk program pelatihan para pelatih virtual reality. Jadi nanti insya Allah grupnya akan stay gitu. Jadi Bapak Ibu jika nanti berprogres untuk dalam hal pendiseminasian bisa untuk kita sharing-sharing bersama lagi gitu ya di grup. Jadi masih bisa untuk bertanya-tanya ketika mungkin ada hal yang terlupa atau mungkin kami pun juga bisa memfasilitasi Bapak Ibu dalam hal nanti mungkin proses reviewnya gitu ya, proses review scene yang sudah dibuat Bapak Ibu, tetap nanti akan ada feedback dari kami kalau sudah menyelesaikan seluruh kode kelasnya juga gitu Bapak Ibu. Ya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak Abdul ya untuk yang pertemuannya untuk di bulan saya. Mungkin nanti misalkan kalau kita mau sharing session lagi via Zoom nanti kita akan rencanakan mungkin sama Banafa ya Mas Abdul ya. Seperti itu. Oh iya bisa Pak. Kalau misalkan nanti ada masukan kita mau tatap muka lagi misal seperti itu. Jadi boleh silakan. Nanti kita atur jadwalnya sama Mbak Nafa. Semangat Bapak Ibu. Jadi kami tunggu. Kalau minggu depan ininya apa jadi kegiatan jadwalnya? Jadi untuk sekarang itu Bapak Ibu tugasnya untuk membuat scene. Terus pengumpulan kode kelasnya nanti kita review, nanti kita kasih feedback. Nah, jikalau nanti misalkan ada perlu sesi untuk pertemuan lagi, nanti kita akan jadwalkan. Mungkin nanti kami dari tim Millennial akan menjadwalkan ulang seperti itu. Misalkan kalau dibutuhkan lagi untuk pertemuan. Kalau untuk dijadwal untuk tatap muka sekarang ya Pak Abnur ya terakhir ya. Ya, besar harapan kami, Bu Dio, saya pun juga pernah juga
memberikan kepada peserta didik gitu mengenalkan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dan sudah menyelesaikan kode classroomnya, kemudian mungkin barangkali ada yang mau PTK gitu ya, PTK terhadap siswa-siswinya gitu, memberikan VR ini untuk dalam proses pembelajaran. Itu kami tunggu Bapak Ibu untuk mungkin mengabarkan kepada kami gitu, saya atau Pak Amin gitu ya, nanti insya Allah untuk dokumentasinya bisa dilaporkan kepada Mbak Nafa gitu, ataupun juga kami, misalkan barangkali Bapak Ibu ingin mendesiminasi kepada peserta didiknya, atau mungkin langsung mencobanya gitu ya nanti dalam proses kegiatan pembelajaran gitu. Apakah nanti misalkan efektivitasnya dan seterusnya, kemudian hasil asesmennya seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin besar harapan kami gitu Bu Dio ya, untuk bisa langsung diuji cobakan kepada peserta didik. Boleh minta tolong dibuatkan list. Jadi khawatir bisa jadi kan tidak hanya saya, kayak ini kan yang hadirnya 20-an, ada beberapa teman-teman yang hadir ya. Di WA minta dibuatkan list lagi aja. Jadi karena kita pertemuan yang terakhir, sehingganya nanti apa saja yang harus dilakukan, kayak tadi kan ada kode kelas, terus buat skin dan seterusnya, biar nanti kita bisa checklist mana yang sudah, mana yang belum gitu. Kurang lebih seperti itu, panduan aja buat panduan. Ya Pak Amin, Pak Salahuddin, insya Allah nanti kami buat listing ini ya, apa yang istilahnya harus to-do list ya. Tagihannya apa saja yang harus dikumpulkan mungkin. Tagihan listrik Pak ya, tokennya udah habis Pak. Lebih ke reminder aja, khawatir ada yang terlewat gitu. Ya Pak. Emang karena kita semua luar biasa ini kesibukannya ya, Bapak Ibu pendidik luar biasa. Memang ini di era pandemi ini kita semua diuji ya Pak ya. Semoga ketika nanti tatap muka lebih ringan dan kita lebih, maksudnya ketika beban yang diberikan di pandemi sudah berat, kemudian di tatap muka bisa lebih menyesuaikan lebih mudah gitu ya. Kalau boleh pendapat lah, komentar ya, karena juga pertemuan terakhir silakan Pak Salahuddin. Pertimbangan. Jadi tadinya saya merasa wah ini karena pertemuannya jangka panjang ya, seminggu sekali gitu, sisi positifnya kita jadi lebih mudah mengatur waktu, tidak dikejar-kejar sama tugas gitu kan. Dan cuman ternyata setelah dalam perjalanan akhirnya kita sering kehilangan ini momentum gitu. Jadi ketika mau ngerjain, katanya sudah ada kegiatan yang lain yang dia jadwalnya lebih dekat dan deadline-nya juga lebih dekat gitu. Jadi buat masukan saja untuk timeline pelaksanaan program kayak gini nih, seminggu sekali akhirnya yang kemarin udah keburu kelupaan gitu kan, mau masuk lagi harus adaptasi lagi. Mungkin ada pertimbangan formula pelatihan yang lebih ini lagi, dan memang harus dibutuhkan keajekan gitu. Agak susah juga kalau dalam posisi berjauhan seperti ini. Memang harus di satu tempat kita selesaiin, ada problem langsung selesaiin, langsung outputnya langsung jelas gitu. Nah kalau seminggu kayak gini, nah ini saya khawatirnya. Kalau saya kebetulan kalau mengukur kemampuan ya insya Allah lah, apalagi link YouTube-nya juga tersedia kan di deskripsi, nanti bisa secara tidak. Khawatir ada teman-teman yang mungkin secara umur ataupun secara kemampuan penggunaan teknologi masih ini. Nah itu yang saya khawatirkan, jadi jeda yang antara satu pertemuan dengan pertemuan yang lain, wah yang kemarin aja belum kuat, sekarang udah keburu lupa duluan gitu. Jadi ke depan untuk pertimbangan pelaksanaan kegiatannya lebih seperti itu. Tapi kalau sampai Desember leluasa untuk pengimbasannya dan seterusnya. Antusias. Makasih Mas Rahman. Ya, terima kasih masukannya Pak Salahuddin. Oke, baik. Berarti ini insya Allah nanti buat masuk ke depannya untuk kami juga gitu Pak Salahuddin. Karena memang nanti pun kalau di Pendekar VR itu ada istilahnya
kita juga mendiseminasikan mungkin barangkali ke warga sekolah atau mungkin ke sekolah induk saya sendiri atau lebih ke misalkan ada yang ingin mengadakan diklat gitu ya, itu nanti bahkan jadi pertimbangan kami ke depannya gitu Pak Salahuddin, pun juga teman-teman di sini yang insya Allah ketika sudah selesai dalam memiliki kompetensi dalam program Melia Lab Virtual Reality ini bisa mencobakannya dengan tips sarannya Pak Salahuddin gitu. Jadi dibuat timeline dekat gitu dengan pertimbangan seluruh peserta pelatihan bisa mengikuti misalkan kalau setelah jam makan siang kemudian tidak apa ya istilahnya tidak juga Sabtu terus Sabtu kemudian Sabtu lagi gitu ya tiap minggu. Yang penting tinggal diatur jamnya aja Pak Salahuddin ya, misalkan setelah lowong setelah gitu ya. Budio, ada tambahan Budio? Enggak kayaknya Pak, cukup. Yang jelas Cukup ya mungkin. terima kasih banyak ilmunya, sharingnya, bimbingannya semua Pak Amin, Pak Abdur, juga Bapak Ibu semuanya. Saya belajar banyak dari pelatihan ya selama pandemi ya. Memang untungnya mungkin pelatihan-pelatihan kayak gini kan yang biasanya kadang agak sulit diakses sebenarnya, apalagi untuk di daerah. Nah, keuntungannya mungkin di masa pandemi kami yang di daerah pun udah bisa leluasa ikut berbagai macam kesempatan training. Dan jujur saja sih pelatihan VR ini saya udah lama banget nunggu kapan ya punya kesempatan. Dulu pernah lihat di YouTube kok kayak susah ya, tapi ternyata setelah ada bimbingan kayak gini, terus dicoba ternyata nggak sesulit itulah, walaupun sulit ya tapi tidak sesulit itu. Jadi ya pokoknya mungkin salah satu positifnya dari pandemi itu. Jadi banyak pelatihan yang bisa diakses yang selama ini kami di daerah mungkin agak kesulitan untuk mengakses karena kan harus ke Jakarta, kadang harus ke Bandung yang jauh-jauh. Tapi dengan adanya pandemi, semua semacam kita punya opsi lebih banyak untuk ikut kegiatan termasuk VR ini akhirnya ketemu di pandemi. Jadi ya mungkin itu satu berkah juga di balik pandemi ini. Yang jelas terima kasih Bapak Pak Abdur, Pak Amin juga untuk ilmunya, bimbingannya, dan semuanya. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti dengan baik nanti di hasil akhir. Ya, baik. Ya, baik. Nanti insya Allah teman-teman peserta pelatihan semua di sini akan mendapat Google VR ya dari Melia Lab ya, betul Pak Amin? Iya, Nanti betul. insya Allah pun juga akan dibuat sertifikat gitu jika sudah menyelesaikan kode kelasnya. Dan untuk nanti ada info-info selanjutnya akan diupdate melalui grup WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Amin, saya sedikit mungkin. Sebelumnya terima kasih atas bimbingannya selama ini, luar biasa bimbingannya dan ilmunya. Semoga kita nanti juga bisa menerapkan dan bisa berbagi ke teman yang lain. Kedua, mungkin nanti untuk kode kelas bisa di-share baik dari wilayah yang lain supaya nanti kita bisa mengambil inspirasi dari teman-teman yang lain. Karena mungkin dengan kita melihat hasil karya teman-teman akan kita mendapatkan inspirasi untuk membuat VR yang ingin kita buat nanti gitu. Ya. Itu aja Bapak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Nanti akan kami share juga ya Pak Abdur ya. Kita coba minta wilayah 2 sama wilayah 3 untuk nge-share kode kelasnya. Jadi saling share gitu ya Pak. Nanti biar ada inspirasi-inspirasi yang bermunculan yang terbaru. Wah, ya luar biasa. Ini kalau di wilayah 1 sudah ada promotornya nih, Budio. Insya Allah semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Ntar kami kirimkan kodenya Pak Tri, insya Allah di wilayah 2 dan 3. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Patrick. Oke, mungkin saya kembalikan langsung ke Mas Fikri. Mungkin. Silakan Mas. Oke, baik Bapak Ibu guru semua. Pesan saya tetap semangat ya dalam konten VR ini untuk murid-murid juga gitu nanti. Ya mungkin ini training terakhir ya, pelatihan terakhir. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita foto-foto dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa on cam. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa on cam.
Wah, ini Pak Sunarto lagi di perjalanan nih, Pak. Sunarto lagi jalan-jalan. Hati-hati ya, Pak. Coba, Pak. Selamat sampai tujuan, Pak. Ya, mungkin sebentar untuk kita foto terlebih dahulu karena ini pelatihan yang terakhir juga. Oke, saya mulai aja ya. Ya, kita foto 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tetap semangat dalam pembuatan konten PR-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abdur, Pak Amin. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Semangat terus semuanya ya. Sampai tuntas. Siap. Budio, makasih inspirasinya Budio dan rekan-rekan semuanya. Sama Pak Salahuddin. Terima kasih Bapak Ibu Baik, semua. Bapak Ibu, saya izin mengakhiri Zoom hari ini ya. Terima kasih atas waktunya dan semangat untuk membuatkan konten PR dan semoga semuanya sehat selalu. Saya pamit. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa absensinya ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abdur, Pak Amin. Iya, sama-sama Bu Dio. Iya, Iya, terima kasih juga ya Bu Dio. Revisi Semuanya ini ya. Bapak Ibu. Iya. Semangat Bu Dio. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.